menjual produk apa atau jasa apa. Nah, kita itu sebelumnya harus mentarget market dulu, meriset market dulu. Jadi yang pertama itu adalah kita meriset market. Meriset market di sini yang pertama, yang kedua adalah market validasi ya, yang ketiga competitor research, yang keempat buyer persona, yang kelima product idea. Next, Umi. Oke, di sini market research itu artinya kan sebelum kita membuat produk atau sebelum kita menjual produk orang atau kita nge-reseller atau kita menjual gitu. Nah, itu yang pertama kita harus meresearch dulu market pasar di luar itu seperti apa. Nah, yang pertama itu XU. Di sini apa passion dan minat kita gitu ya, apa skill yang bisa kita kembangkan, apa prestasi yang bisa kita torehkan, apa alasan orang harus beli produk kita, apa yang kita kerjakan meski kita di sini tidak dibayar. Nah, di situ ya. Terus juga X market. Apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka, apa keinginan mereka, apa hobi mereka. Jadi intinya gini, kita nggak bisa ngejual produk tiba-tiba, ya sayang, ya tunggu ya, Uma presentasi ya. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menjual produk, misal kita jual produk ini spray kacamata ya. Nah, sedangkan kita tidak tahu market kita tuh seperti apa. Kebutuhan mereka itu butuh nggak market kita sama ini, butuh nggak, mereka punya masalah nggak dengan harus mereka punya masalah nggak, artinya mereka pakai kacamata nggak, mereka minus nggak, intinya kayak gitu. Nah, ini spray cleanernya kacamata kan. Nah, di sana jangan-jangan market kita atau orang terdekat kita atau pertemanan friend list kita, target kita itu nggak ada orang yang pakai kacamata. Nah, itu kan sudah bisa dikatakan kita harus tahu kebutuhan mereka apa. Nah, kenapa seperti saya awalnya kenapa saya jualan snack? Nah, awalnya itu saya dari modal 200.000, dan saya setelah saya memutuskan untuk pulang karena di rumah saya juga ada pesantren gitu ya. Akhirnya ketika saya mengabdi di pesantren tempat saya mondok, saya pulang. Nah, di sana saya berpikir teman-teman saya itu banyak sekali yang berjualan online. Tapi kenapa mereka itu bisa menjual produk dengan sebegitu mahalnya? Itu yang menjadi PR buat saya. Bocah-bocah. Nah, itu menjadi PR buat saya. Bagaimana caranya saya bisa membuat produk sendiri semurah-murahnya, yang akhirnya mereka itu bisa mengambil langsung ke saya, artinya langsung ke pabrik karena saya pabriknya. Jadi saya adalah tangan pertama. Jangan mereka itu menjual mahal dengan mengambil di tangan kedua, ketiga, keempat yang sistem online-nya, sistem manajemennya itu tidak tersistem. Artinya saya dulu memang pernah berjualan yang memang saya kulaan, saya ambil laba sendiri karena memang dari perusahaannya atau dari orang tangan kedua, ketiga, keempatnya itu memang tidak memberikan sistem. Tapi kalau di Adeva Group itu semuanya sudah saya sistem. Dari stokis, minimal pertama itu stokis, setiap kota itu ada satu stokis, snack, mau Nulemon, mau skincare, mau tas, mau kena, semuanya kita produksi sendiri, kita kerjasama dengan para petani lemon kita manfaatkan, para penjahit kita manfaatkan, ya semuanya lah, tetangga-tetangga, alhamdulillah dengan adanya Adeva Group semuanya bisa bekerja di sini. Nah, di situ ketika kita sudah mengetahui kebutuhan mereka, nah ternyata saya berpikir, kasihan ya teman saya, jual produk ini tapi mahal banget. Padahal saya bisa buat dengan sangat murah sekali. Waktu itu saya jual mantan. Mantan ini ada 3 varian ya. Ada mantan manis, mantan sadis, mantan jaim. Jaim jagung manis, sadis sangat pedes ya. Terus mantan manis itu balado manis ya. Nah, di situ saya modal 200.000, saya coba awal-awal itu goreng sendiri, saya coba cicip sendiri, dan memang saya di sini mulai memahami kebutuhan mereka apa. Di awal saya melihat kebutuhan mereka, yang pertama mereka memang butuh uang. Nah, di situ saya melihat, oh mereka ini mau berbisnis, tapi mereka itu tidak punya produk.
Akhirnya saya hadir di tengah-tengah teman-teman saya sendiri, karena saya meniatkan awal-awal itu adalah untuk teman-teman saya sendiri, untuk memberikan produk semurah mungkin, sebagus mungkin, dengan kualitas yang premium, bersaing di pasaran, tapi memang kita memiliki sistem sendiri yang semuanya bisa diatur oleh perusahaan. Jadi ketika ini stokis bisa ambil dengan harga 6.000 ke saya, agen 7.400. Nah, reseller dengan order 30, order 20, order 10, order 5, dan per bijinya sampai kepada harga 12.000. Nah, di situ semuanya kita atur, tidak ada ceritanya partner kita itu cutting price. Artinya ketika harganya ecer ini 12.000, mereka ngejual 10.000 misal, itu nggak ada ceritanya seperti itu karena sudah ada aturan. Nah, ketika mereka keluar dari aturan itu, maka kita out, istilahnya ada sanksi sendiri untuk mereka, karena di Adeva Group itu juga kita ada MBO ya, Muhadharah Bisnis Online. Jadi kita setiap malam minggu kita kopdar seperti ini, webinar, kita istilahnya training online mereka, bisa dari webinar, karena sekarang udah ngetren webinar ya, dan juga sebelum-sebelumnya kita biasanya pakai grup Telegram, terus voice note, video call, dan sekarang sudah ngetren kita, dan juga kita punya YouTube sendiri, Adeva Group Net. Nah, di sana kita alhamdulillah banyak berbagi di sana, termasuk beberapa materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan. Nah, juga di sini kita harus tahu masalah mereka apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga keinginan mereka apa hobi mereka. Nah, juga di sini X money. Nah, dari pertama itu adalah sebentar. Dari pertama itu kita melihat market, lalu kita karena di sini adalah uang, produk apa yang paling laris di, misal kita lihat di marketplace apa, terus apa obrolan paling ramai di media sosial, keyword yang paling sering muncul di Google itu apa, hashtag apa juga kayak gitu ya, apa yang sedang trending di YouTube. Jadi kita memang melihat sebelum kita menjual sesuatu, kita harus tahu riset produk dulu. Seperti saya kayak gini, kenapa saya bisa di saat pandemi seperti sekarang ini, saya bisa menjual no lemon ya, karena memang saat ini di saat pandemi ini pemerintah bahkan beberapa dokter semuanya tim kesehatan itu menganjurkan untuk kita selalu menjaga imunitas. Jangan sampai imun kita turun, karena katanya pandemi corona ini sangat rawan kepada orang yang imunnya menurun. Nah, di sini vitamin C, alhamdulillah vitamin C itu memang istilahnya lagi booming dan dikenal-kenalnya pada saat pandemi ini. Jadi ketika saya mengeluarkan produk ini, saya tidak terlalu capek atau tidak terlalu repot untuk mengedukasi pasar bahwasanya vitamin C itu sangat penting untuk pandemi saat ini. Bahkan alhamdulillah rata-rata orang sudah memahami bahwasanya vitamin C itu sangat penting kayak gitu. Nah, maka dari itu saya menghadirkan No Lemon ini. No Lemon ini adalah 100% perasan jeruk lemon asli. Saya itu memanfaatkan petani lokal sama petani karena saya ngambilnya di Sumatera ya. Saya sekali ngambil itu 5-10 ton. Jadi karena di Jember itu lemon memang tidak, mungkin karena apa istilahnya, di sini padat ya, tapi kalau di Sumatera itu mungkin masih banyak kebun-kebun lemon. Jadi di sana saya kerjasama dengan petani di sana, sekali kirim itu 1 truk, di sana bisa sampai 8-10 ton. Nah, di sini kita apa istilahnya, kita ekstrak dan kita jual, dan alhamdulillah laris manis, dan para agen besar itu repeat order. Jadi setiap kota itu satu, alhamdulillah mereka repeat ordernya tinggi. Karena juga di Adeva Group itu juga ada reward. Jadi Adeva Group itu memang bukan MLM ya, multi level marketing bukan. Walaupun saya adalah alumni beberapa multi level marketing, tapi alhamdulillah saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari sana, dan alhamdulillah saya hijrah, saya berusaha untuk menjadi apa istilahnya produk konvensional, kita produk sendiri, kita jual direct selling, dan tapi kita bisa mengikuti hal baiknya di multi level marketing itu adalah per-rewardan. Jadi kita beri reward sesuai dengan keringat mereka. Nah, seperti ini. No Lemon ini bisa sampai ke Pajero ya, dari
logam mulia, emas, emas kalung, juga motor, umroh, sampai Agia dan Pajero. Sama juga snack ini juga Agia, fashion, semuanya ini kita kasih reward. Artinya setiap mereka, artinya gini, saya perusahaan, selama kita itu mau berbagi, saya memiliki kepercayaan bahwasannya ketika kita mau berbagi terutama kepada partner kita, artinya mereka yang menjualkan produk kita, nggak ada ruginya. Karena apa? Ketika kita semakin apa yang kita miliki itu semakin dibagi, maka Allah akan semakin mengganti. Walaupun kita nggak berharap, yang penting niatkan lillahi ta'ala, kita memang bantu mereka. Ketika cukup beli 5 dus sudah dapat cashback, misal kayak gitu. Memang seperti itu ya, di marketing plan kita yang kita buat, ini produk terbaru. Jadi memang kita anjurkan juga kepada tim bagaimana kita terus berbagi. Nanti itu next episode marketing langit. Artinya kita di grup itu ada marketing langit, ada marketing bumi atau seperti ini, marketing bisnisnya ini kita kupas seperti itu. Jadi memang kita ajari, kita cekoki teman-teman itu tidak hanya dari teknis, karena kalau teknis kita bisa belajar semuanya itu dari YouTube, dari buku. Bahkan saya di sini juga sebentar lagi akan launching Raga Store ya, karena di sini kita akan buat buku, kita akan produksi buku sendiri, kita lagi nulis buku juga, terus kita juga menjualkan beberapa buku-buku dari teman-teman kita sendiri seperti itu. Nah di sini ketika kita mau berusaha, kalau hanya sekedar teknis, kita bisa belajar dari YouTube, dari buku. Tapi ketika tentang value, tentang mindset, nah tentang mindset itu butuh istilahnya kayak pendampingan kayak gitu. Karena ketika kita berbisnis tapi kita tidak memiliki mentor atau kita tidak memiliki istilahnya kita tidak memiliki guru, nah di situ kita untuk apa? Untuk meminimalisir kegagalan kita. Seperti sama halnya seperti saya. Saya awal-awal banyak sekali kegagalan-kegagalan yang saya lewati. Ruginya itu nggak main-main gitu ya, namanya juga orang produksian gitu ya, perusahaan. Sekali rugi itu bisa sampai ya banyak banget lah, ratusan juta seperti itu. Nah, tapi ketika kita punya mentor, dalam artian misal nih ya, di sini Mas siapa atau Mbak siapa mau memulai berbisnis. Nah, mau memulai berbisnis ketika kita punya mentor, misal teman-teman di sini dimentorin saya atau konsultasi sama saya istilahnya kayak gitu. Nah, saya berusaha apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya lalui, seperti saya ditipu orang, saya gagal produksi juga, saya misal salah ini itulah ya, kegagalan yang masa lalu, itu berusaha agar jangan sampai apa yang sudah saya rasakan kegagalan itu dilakukan oleh junior-junior saya di UMKM yang mereka rintis seperti itu. Itu fungsinya mentor, fungsinya adanya kayak coach gitu ya, di coach ya. Nah, ketika seperti halnya saya dulu, saya tidak memiliki coach, tidak memiliki mentor, hanya belajar-belajar dari buku atau pengalaman sendiri. Nah, itu memang istilahnya untuk menuju sukses itu agak lama gitu ya. Tapi ketika kita, misal kita baca buku atau kita punya mentor, satu orang yang memang bisa kita jadikan panutan, yang memang dia sudah expert di bidang bisnis, misalnya kayak gitu. Nah, sebelumnya dia itu tahu apa-apa yang jangan, Ana kamu jangan ke sini, ini salah jalannya. Ana kamu ke jalan ini aja. Nah, enak kan kalau ada guidance-nya, ada guide-nya gitu. Ketika kita, misal kita kayak ke Eropa, kemana, kita nggak tahu jalan di sana. Tapi ketika kita punya guide di sana, kita mau kemana itu praktis, cepat. Kita mau sampai, misal kita mau sampai ke Paris, itu nggak usah capek-capek karena sudah ada orang yang berpengalaman mengantarkan di sana. Itu cepat. Beda dengan kita yang nggak tahu apa-apa. Kita mau sampai ke Paris itu agak pelengak-pelengok, masih belum tahu bahasanya juga, kayak gitu kan ya, dan lain-lain. Teman-teman bisa lah dari analogi ini bisa memahami nalarnya seperti apa kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga next Umi. Next. Umi ini awet muda ya. Saya dulu masih SMP, Umi sudah kuliah kayaknya. Oke. Di sini, nah ini juga market validasi.
Nah, market validation. Di sini demand-nya tinggi tidak? Artinya permintaan di pasar itu tinggi enggak? Gini, kenapa saya beranjak ke skincare ya? Kita coba setelah snack saya coba ke skincare. Nah, kenapa kita mencoba ke skincare? Ke skincare ya. Karena memang awalnya saya melihat di tahun 2018, 19 itu skincare sudah kayak jamur gitu ya di Indonesia itu sudah mulai booming. Nah, ketika ada bahasa kayak gini, kalau sudah banyak yang jual, ngapain kamu jual? Ntar susah loh ngejualnya. Yang jual banyak. Lah, nggak seperti itu ya. Ketika permintaan banyak, dalam artian banyak orang yang jual, di sini ada bahasa kompetitornya banyak enggak? Nah, di sini. Ketika kompetitor banyak, dalam artian kayak Nulemon tadi, lemon yang jual sari lemon tuh udah banyak banget. Tapi kenapa saya hadir di tengah-tengah banyak-banyaknya orang menjual lemon, menjual skincare? Karena berarti mereka itu sudah riset pasar, ternyata pasarnya itu memang sudah bagus di sana gitu. Nah, ternyata seperti skincare. Kenapa permintaan skincare itu tinggi saya lihat. Nah, maka dari sana saya mulai berusaha untuk kayaknya kalau kita jual skincare, kita buka peluang lagi buat teman-teman ada keran uang penghasilan lagi untuk para member kita. Karena kita lebih istilahnya itu kalau hanya untuk memikirkan diri sendiri, memikirkan perusahaan saja, sebenarnya seperti mantan, ipar, setia kita masukkan ke Indomaret selesai kayak gitu. Tapi kita lebih kepada kita ingin membagi rezeki kita. Artinya melalui kita berusaha Deva Group untuk menjadi wasilah teman-teman untuk mencari rezeki walaupun hanya 1.000-2.000 tapi dikali banyak kali sering. Nah, di sana itu insya Allah teman-teman bisa lebih banyak lagi bersedekah kayak gitu. Karena kalau kita niatkan bisnis hanya untuk memperkaya diri sendiri, nggak kaya. Tapi kalau kita niatkan bisnis itu untuk memperkaya orang lain, memperkaya kita sendiri, memperkaya diri sendiri, tapi niat untuk bersedekah, banyak sedekah, atau memperkaya orang lain. Nah, di situ Allah akan melihat kita. Artinya setiap kita memulai sesuatu, ya kita harus punya niat yang tepat. Ketika niat kita salah, walaupun caranya tepat, eman-eman. Ketika kita punya niat bagus, tapi caranya salah, itu bisa salah. Tapi ketika kita punya niat yang benar, terus kita punya jalan yang pas, kita punya cara yang tepat, nah keberkahan insya Allah ada di sana. Nah, maka dari itu setiap pagi saya berusaha untuk istilahnya upgrade niat. Sebenarnya niat saya ini di sini apa kayak gitu. Lalu upgrade ilmu, jangan lupa upgrade ilmu itu setiap hari, upgrade niat, upgrade ilmu, juga upgrade semangat. Istilahnya kita berusaha untuk mencari hal yang menyemangati diri kita sendiri. Ketika misalnya kita buka media sosial, ada nih orang yang nyinyir misal kayak gitu, atau bikin kita nggak semangat lagi, udah unfollow aja atau unfriend aja atau blokir aja. Ada pilihan untuk blokir untuk digunakan gitu kan ya. Bukan berarti ketika kita pakai fitur blokir itu kita orang yang tidak baik, enggak. Kita berusaha menyayangi hati kita sendiri. Kita sayangi hati kita ketika kita melihat orang yang suka sambat, suka mengeluarkan aura negatif, maka di situ akan merusak hati dan pikiran kita. Nah, di sanalah kita harus menyayangi hati kita sendiri. Dalam artian kita harus menebarkan aura positif dan juga menerima aura positif dari orang lain. Karena di sana kita akan maju gitu loh. Kalau kita selalu berteman dengan orang-orang yang nyinyir, yang sambat, yang hanya negatif, menularkan aura negatif, itu lama-kelamaan akan tertular kepada kita. Nah, sebelum hal itu terjadi, maka kita harus pintar-pintar mentarget, istilahnya mentarget teman kita. Apalagi kita mau jualan, kita harus pintar-pintar menarget pasar kita. Seperti itu ya. Oke, next Umi. Nah, di sini juga kompetitor research ya. Teman-teman tahu lah kompetitor itu adalah orang yang menjual produk sama dengan brand atau produk kita sejenis gitu ya. Nah, di sini strength atau weakness-nya, kelebihan atau kekurangannya. Apa yang kompetitor sering Anda dengar tentang produk kompetitor? Nah, jadi kompetitor itu kelebihannya apa? Kita ambil. Terus
di sini apa pula yang mereka bisa lakukan serta tidak bisa Anda lakukan. Artinya kelebihan di sana apa, kita ambil. Kekurangan di sana apa, kita perbaiki, kita jadikan kelebihan produk kita atau toko kita. Seperti itu. Lanjut, Umi. Nah, di sini juga sebelum kita menjual produk, kita harus tahu buyer persona tadi ya. Nah, buyer persona itu membidik siapa yang tepat menjadi pembeli produk Anda. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, di sini kita, walaupun kita berjualan di media sosial, nah di media sosial itu ada dua, ada yang organik dan non-organik, atau yang berbayar dan tidak berbayar ya. Jadi kita pakai paid atau ads gitu ya. Mau di FB, di IG, di Google, di YouTube, kita pakai ads. Nah, ada ads itu berbayar. Nanti kalau mau belajar tentang itu bisa undang saya lagi. Jadi karena memang tidak cukup 1-2 jam. Karena kita juga belajarnya itu sampai ke Bandung, sampai ke Bekasi ya. Karena memang butuh waktu kalau hal-hal yang sifatnya itu teknis yang memang dan itu pun saya delegasikan ya. Saya delegasikan sama admin-admin saya, sama partner saya. Juga memang kita harus berusaha sebelum tim kita tahu, owner itu harus tahu duluan. Kasarannya biar nggak kena kibul gitu ya. Ketika kita minta laporan, kita nggak paham tentang hal itu, sulit lah kita ini targetnya sesuai nggak? Ini benar enggak kayak gitu. Kalau kita nggak tahu ilmu itu sulit. Nah, sebelum tim kita tahu, kita harus tahu dulu. Minimal lah kita tahu dasarnya. Setidaknya ketika kita mau dikibulin orang nggak parah-parah banget lah gitu ya. Terus di sini demografiknya ketika kita buyer persona itu gini. Kita memposisikan orang yang mau beli produk kita. Misal nih, saya jual serum, ini produk Naina Skincare ya, serum. Nah, serum ini kita harus tahu buyer persona kita nih siapa. Ini kalau di sini nih ada map-nya di sini ya, ada tabelnya di sini kita punya. Setiap kita mau launching produk, kita punya buyer persona. Kira-kira siapa? Profesinya apa? Lulusan apa? Jomblo atau sudah nikah? Artinya serum ini bagus nggak sama buat orang jomblo atau sudah menikah juga bagus ya, itu tuh ada gitu. Terus kayak geografiknya tuh kayak gendernya apa, cowok apa cewek, usianya misal targetnya dari 17 sampai 50, tinggalnya di daerah mana, interestnya komunitas yang disukai itu misal kayak musik, bola, atau fashion, atau kecantikan, blog-blog, video, apa namanya, beauty blogger, atau apa, figur yang disukai itu apa, misal dia sukanya Luna Maya, atau Agnes Monica, atau siapa, nah itu bisa kelihatan dari sana. Juga di sini behaviors-nya itu apa, merek HP-nya apa, laptopnya apa, itu kalau teman-teman yang masih awam tentang hal ini, itu dianggap masa sih kita tahu dengan itu semua? Masa kita tahu merek HP-nya mereka apa? Nah, kalau karena apa-apa kalau sudah ada ilmunya kan pasti tahu ya gitu ya. Ini semuanya bisa kita lihat. Bahkan merek HP kita apa, itu ketahuan. Sama halnya ketika saya pakai pakai Samsung Note 9 ini tahun lalu ya. Nah, ketika saya Google searching di istilahnya saya scroll FB atau IG, kenapa kita bisa tertarget dengan iklan yang HP-nya Note 9 pakai casing ini ya kayak gitu, atau pakai ini ya, itu sampai kita ketahuan karena memang di sana ada cara-caranya, apalagi kayak kita mau ngiklan di FB ad ya, pokoknya yang paid itu semuanya ada caranya di sana. Nanti kita bahas bisa di next kayak gitu ya. Intinya sekilas seperti itu. Oke, next. Nah, di sini kayak product idea. Nah, di sini kita seperti diferensinya seperti apa, diferensiasinya produk kita dengan yang lain itu apa. Nah, karena di sini produk yang keren akan meledak dengan sendirinya. Kalau produknya nggak bagus, itu akan melempem dengan sendirinya. Kenapa Mantan, Naina Skincare, ini produknya bisa bertahan bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita yang pertama itu kita harus memikirkan adalah di sini ya banyak sekali ya, ada kualitasnya seperti apa. Nah, kualitasnya harga murah, kualitas enggak, bagus enggak, kayak gitu. Nah, di sini juga variannya macamnya apa, teknologi yang dipakai apa, size-nya apa, benefit manfaatnya apa, features-nya apa, ingredientnya apa, desain packing, name, volume, brand, extension-nya, semuanya kita pikirkan. Nah, kenapa kita itu seperti di gambar ini ya, di gambar ini teman-teman bisa melihat desainnya kok
kayak childish juga di sini, tapi lebih ke ada elegan-elegannya, tapi juga ceria di sini. Karena kita seperti tadi, buyer persona kita targetnya adalah dari anak-anak sampai orang tua. Jadi ketika dari anak-anak, kenapa mantan itu ada gambar anak-anak boneka kayak gitu, itu semuanya itu sudah ada ilmunya lah istilahnya kayak gitu. Karena kita juga punya tim desain. Nah, tim desain itu kita ajarkan bagaimana mendesain suatu produk itu sesuai dengan market kita. Sama halnya dengan apa ya? Misal mau ngedesain seperti saya ngedesain tas. Karena saya tahu emak-emak itu adalah sukanya itu yang simple, misal ke Alfamaret, ke Indomaret. Itu yang setidaknya isinya adalah tas, isinya itu cuma dompet, HP, dan misal apa gitu. Nah, saya buatlah produk yang kecil, imut seperti ini, kayak gitu ya. Nah, ini bisa diteng-teng, dijinjing, nah seperti itu. Jadi kita sebelum menjual suatu produk, kita harus tahu siapa kira-kira yang mau beli produk kita. Nggak serta-merta kita buat produk, habis itu kita jual, bless gitu. Nggak juga. Maka dari itu, ketika produk kita keren, dengan sendirinya kita akan meledak. Seperti itu ya. Sama halnya juga seperti kita buat ciput, buat handsock, semuanya itu kita melihat dengan kebutuhan teman-teman.